Perang dunia memang kabar buruk bagi umat manusia. Dampak perang dunia sendiri tidak hanya dirasakan oleh pelaku peperangan, melainkan warga sipilnya juga ikut merasakan dampaknya. Seperti halnya pada tragedi Holocaust, kala Nazi membantai para kaum Yahudi, tidak terkecuali wanita, anak-anak kecil, para orang tua, semua dibantai olehnya. Pembantaian itu yang membuat para kaum Yahudi bertahan hidup dengan cara apapun. Pengalaman pahit itu pun diceritakan oleh mereka yang selamat. Ia menceritakan pada generasi-generasi penerusnya. Nah, pada film kali ini, kita akan membahas alur cerita film berjudul My Name is Sarah. Film ini menceritakan kisah nyata yang dialami oleh Sarah Guralnick. Dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Stephen Orif dan diperankan oleh Zuzana Surowi, Konrad Citron, Enrique Lubos, Michelina Olsjanska, dan aktor pendukung lainnya. Sarah Guralnick sendiri keturunan Yahudi Polandia bersama kakaknya Moise yang beragama Kristen yang bersembunyi dari pengejaran Nazi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, simak alur ceritanya pada video ini sampai habis. Langsung saja kita intro. Di awal film, tepatnya pada September 1942, Perang Dunia Kedua telah berlangsung selama 3 tahun, dan terlihat Nazi telah menguasai Eropa Barat dan sedang menginvasi Eropa Timur, tepatnya di Polandia dan Ukraina, hingga memasuki kawasan Uni Soviet. Di Sungai Korets yang menjadi perbatasan antara Ukraina dan Polandia, tentara Nazi melakukan perburuan pada kaum Yahudi. Diperlihatkan seorang kakak beradik yang sedang sembunyi di bawah pohon beringin untuk menghindari tentara Nazi. Kakak beradik itu bernama Sarah dan kakaknya bernama Moise. Sarah ini kaum Yahudi dan kakaknya Moise beragama Kristen. Karena tempatnya di situ sudah tidak aman, mereka memutuskan menyeberangi sungai untuk menuju pedesaan di Ukraina. Mereka lalu meminta bantuan pada perempuan tua di sana. Namun perempuan itu menolak karena bahaya jika tentara Nazi tahu dia akan dibunuh. Mereka lalu memutuskan untuk pergi pada malam hari. Saat malam datang, Sarah pergi sendiri dan meninggalkan kakaknya karena tahu tentara Nazi hanya akan menangkap Yahudi, bukan pemeluk Kristen. Ia lalu menyusuri hutan hingga sampai pagi hari. Ia menemukan ladang pertanian. Di situ tampak 2 orang petani yang sedang memanen hasil tani milik mereka. Lalu, Sarah menghampiri kedua orang ini bermaksud untuk meminta pekerjaan padanya. Kedua orang ini bernama Ivan dan anak lelakinya bernama Grisha. Ivan lalu bertanya tentang identitasnya dan menanyakan apakah kau seorang kaum Yahudi. Sarah pun menjawab kalau ia tidak punya identitas dan bukan seorang Yahudi. Lalu, Ivan membawa Sarah menuju rumah saudaranya. Saudara Ivan tersebut memang sedang membutuhkan pengasuh di rumahnya karena pengasuh dulu telah pergi. Sesampainya di tujuan, Ivan menawarkan Sarah untuk menjadi pengasuh di situ. Saudara Ivan tersebut merupakan keluarga petani bernama Pavlo dan istrinya bernama Nadia. Lalu, Pavlo bertanya tentang nama dan asalnya dan memastikan kalau ia tidak mengerjakan seorang Yahudi yang bisa membahayakan keluarganya. Sarah pun menjawab dan harus berbohong untuk keselamatannya. Kalau namanya adalah Mania Romanchuk, berusia 14 tahun dan beragama Kristen. Berasal dari Korets dengan menunjukkan pola tanda salib yang ia pelajari dari saudaranya. Setelah wawancara kerja itu, Pavlo lalu memperbolehkan Sarah untuk bekerja di tempatnya. Tapi, hanya dengan makan dan tempat tinggal untuk bayarannya. Pada hari pertama Mania kerja di rumah keluarga Pavlo, tepatnya saat makan malam, menu makan di situ adalah daging babi. Mengetahui kalau kaum Yahudi tidak makan babi, Sarah pun memakannya dengan lahap agar meyakinkan keluarga Pavlo kalau ia bukan seorang kaum Yahudi. Mania pun harus membiasakan diri beradaptasi di keluarga itu. Sesudah makan malam itu, Nadia menyuruh Sarah untuk tidur di gudang yang hanya beralaskan dami. Hari demi hari, Mania menjalani rutinitasnya sebagai pengasuh dan pembantu di keluarga itu.
Sampai di suatu hari, Mania yang sedang mengasuh anak-anak di hutan, ia ketiduran lalu bermimpi bersama keluarganya yang sedang berkumpul dan bersukacita. Di situ, terlihat seorang tentara Nazi yang sedang mengawasi keluarganya. Lalu Sarah menghampiri tentara itu dan membacakan doa Yahudi. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Echad. Mengetahui itu adalah sebuah mimpi, anak-anak itu mendengarkan kalimat itu dan menanyakan pada Sarah di hadapan ibu dan bapaknya. Mania pun berbohong kalau itu adalah bahasa Cina dan tidak bermakna apa-apa. Mendengar pertanyaan anak-anak itu, Nadia lalu memandangi Sarah dengan tatapan curiga. Nadia pun menyuruh Sarah untuk mengambil paspor miliknya agar memastikan kalau Sarah bukan seorang Yahudi. Lalu Ivan mengantar Sarah untuk menuju Kurets mengambil paspor milik Sarah. Saat di perjalanan, Sarah bersama Ivan berpapasan dengan tentara Nazi. Tentara itu sedang menelanjangi para kaum Yahudi untuk dieksekusi. Ivan pun tetap memacu kudanya dan terus berjalan agar terhindar dari malapetaka. Di dalam perjalanannya, Sarah terus mencari alasan agar Ivan batal menuju Kurets karena Sarah telah menyembunyikan identitasnya. Beruntung bagi Sarah, Ivan lalu membatalkan niatnya untuk menuju Kurets. Mereka pun kembali pulang ke rumah. Keesokan harinya, Sarah diajak oleh majikannya ke pasar untuk berjualan. Sebelum menuju pasar, mereka harus membayar pajak pada tentara Nazi. Pajak tersebut bisa dikatakan tidak manusiawi karena pendapatan hasil pertanian keluarga Pavlov tidak sebanding dengan pajak yang ia bayarkan. Namun, mau tidak mau, Pavlov harus mengikuti aturan itu demi keselamatan ia dan keluarganya. Sesudah membayar pajak, mereka lalu berjualan di pasar. Lalu Nadia meminta izin pada suaminya Pavlov untuk bertemu dengan temannya selama 15 menit. Lalu Pavlov mengizinkannya. Karena lama Nadia tidak kunjung kembali, Pavlov pun menyuruh Sarah untuk mencarinya. Saat Sarah sedang mencari Nadia, Sarah menyempatkan dirinya untuk masuk ke dalam gereja. Saat keluar dari gereja, Sarah mendengarkan sesuatu di atas lonteng gereja. Lalu, Sarah mendapati bahwa Nadia telah bermantap-mantap pria dengan Grisha yang tak lain dan tak bukan merupakan keponakan Pavlov. Sarah pun tutup mulut atas kejadian itu agar keluarga majikannya tetap sakinah mawaddah dan warahmah. Pucuk dicinta malam pun tiba. Sarah memergoki wanita Yahudi yang sedang bersembunyi di gudang tempat tidurnya. Wanita itu sedang kelaparan. Sarah pun memberi wanita itu makanan dan mengajari dia untuk bertahan hidup dengan pura-pura menjadi seorang Kristen. Sarah tidak bisa menolongnya untuk tinggal bersamanya karena tahu kalau majikannya tidak mungkin menerimanya. Scene lalu menuju pada Desember 1942, tepatnya pada musim dingin. Pavlov berencana untuk pergi untuk membeli kunci. Nadia pun menyuruhnya untuk membawa anak-anak agar bisa sambil jalan-jalan. Niat Nadia menyuruh Pavlov membawa anak-anaknya itu agar Nadia bisa leluasa berselingkuh dengan keponakannya Pavlov bernama Grisha. Niat busuk Nadia itu diketahui oleh Sarah. Sarah lagi-lagi memergoki mereka yang sedang bermata-mata pria. Sarah pun hanya bisa terdiam dan tidak menceritakan pada Pavlov. Saat malam tiba, terlihat partisan Polandia dan Yahudi mendatangi rumah Pavlov. Mereka berencana merampok ternak milik mereka karena mereka tidak menemukan ternak milik Pavlov. Partisan itu menanyakan di mana Pavlov menyembunyikannya dan mengancam untuk menembaknya. Pavlov hanya terdiam dan tidak memberitahukan keberadaan ternaknya. Saat pelatuk itu akan ditembakkan, Sarah pun memberitahukan keberadaan ternak itu agar partisan tidak membunuhnya. Lalu partisan itu pergi membawa hasil rampokannya.
Saat partisan itu pergi, Nadia pun menampar Sarah karena lancang memberitahukan keberadaan ternaknya. Keesokan harinya, Sarah yang sedang mencari kayu bakar menemukan sekarung senjata api. Diketahui senjata itu milik partisan Yahudi dan Polandia. Saat Sarah sedang memainkan senjata itu, lalu ia diambil oleh tentara partisan yang merampok rumahnya tadi malam. Ia berniat untuk mengambil senjata-senjata itu. Saat partisan itu akan pergi, partisan itu sempat mengatakan bahwa ia tahu kalau Sarah itu orang Yahudi dan tentara yang akan menembak Pavlo tadi malam juga seorang Yahudi bernama Kopinski. Scene lalu berpindah pada dini hari tanggal 1 Januari 1943, tepatnya pada malam tahun baru yang dihiasi dengan suara petasan khas Perang Dunia. Keluarga Pavlo beserta Sarah mengunjungi pesta perayaan tahun baru di rumah Ivan, saudara Pavlo. Melihat Nadia yang sering curi-curi pandang pada Grisha, Pavlo pun curiga bahwa mereka memiliki hubungan terlarang. Lantas Pavlo lalu menginterogasi Sarah agar mengatakan sejujurnya tentang hubungan istrinya dan Grisha. Namun Sarah memilih untuk bungkam dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Her and my nephew. No. Lie to me, and I'll hang you by the feet and slit throat. I've never seen them. Saat mereka berada di rumah, Pavlo mendatangi kamar Sarah. Pavlo tidak berniat buruk padanya, ia hanya mengatakan bahwa istrinya cemburu melihat kedekatan mereka dan membuat Nadia berselingkuh dengan Grisha. Lalu Pavlo pun pergi. Lalu, scene menuju bulan April 1943. Lancarnya serangan yang dilakukan oleh partisan Yahudi dan Polandia membuat tentara Nazi kewalahan dan membalaskannya pada warga sipil di sana. Saat Sarah dan majikannya pulang dari pasar, ia mendapati 3 orang yang mati digantung di perjalanan karena mendapati menyembunyikan dan menyelamatkan orang Yahudi. Sesampainya di rumah, Pavlo melihat para tentara Nazi yang sedang berada di rumahnya. Diketahui tentara itu sedang membutuhkan alat pertanian dan ternak untuk persembahan pimpinannya. Pavlo pun menyuap tentara itu agar tidak mengambil semuanya, lalu tentara itu hanya meninggalkan 1 kerbau miliknya. Thank you, sir. Los, hauen wir ab. Thank you. Di kemudian hari, Pavlo menggunakan kerbau itu untuk membajak lahan pertaniannya. Karena lahan pertanian itu sangatlah luas, kerbau itu tidak kuat dan mati. Tidak patah semangat, Pavlo melanjutkannya dengan menjadikan dirinya sendiri untuk menggantikan kerbau itu. Setelah selesai melakukan pembajakan sawah, Pavlo lalu beristirahat di gudang bersama Sarah. Karena sangat kelelahan, Pavlo yang tidak bisa menahan konatnya, mereka berdua akhirnya bermantap-mantap ria. Di hari berikutnya, tentara Nazi mengumpulkan semua warga sipil di desa itu, tidak terkecuali Sarah dan majikannya. Alasan mereka dikumpulkan di situ diakibatkan karena terbunuhnya 2 tentara Nazi oleh partisan lawan. Maka dari itu, setiap ada tentara Nazi yang terbunuh, mereka akan memilih 10 warga sipil untuk dieksekusi. Sarah pun hanya menangis ketakutan melihat orang-orang tak bersalah dieksekusi. Pada malam hari, saat Sarah ingin mengambil hasil jebakan milik majikannya, ia bersembunyi karena melihat para tentara lewat.
Diketahui tentara-tentara itu adalah tentara Rusia yang sedang melakukan invasi ke seluruh kamp-kamp Nazi di seluruh Ukraina dan Polandia. Lalu, Pablo mengajak keluarga dan Sarah untuk bersembunyi di bawah tanah. Ledakan-ledakan itu terdengar sangat keras karena berada dekat di tempat yang mereka tinggali. Sampai-sampai ledakan itu mengenai pintu bawah tanah yang membuat Pablo terluka. Karena panik, Sarah pun berdoa dengan memakai agama aslinya yaitu Yahudi. Mendengar Sarah yang sedang berdoa, Nadia pun baru mengetahui kalau Sarah, pembantu yang ia kenal bernama Sonia, adalah kaum Yahudi. Setelah semalaman bersembunyi di bawah tanah dan mengetahui kalau perang itu telah selesai, mereka lalu keluar dari persembunyiannya. Mengetahui kalau Nazi telah menyerah dan Yahudi yang sudah merdeka, Sarah lalu mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya dan berniat untuk pergi menuju Kurets, tempat saudaranya yang ia tinggalkan dulu. I'm Sarah. My name is Sarah Goranlik. I have to go home. The Courage? Is there anyone even left? Maybe a brother. It's not safe. Russians are bigger animals than German. Ia meminta tumpangan pada Kopinski saat berpapasan di jalanan karena tahu mereka berdua adalah kaum Yahudi. Lalu film pun tamat. Wait! Please wait! I need help! Kapinski! I'm a Jew! Что делаешь? Останови машину.